Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Referensiana, Referensi Wanita Indonesia. Bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami, kita informasikan kembali topik kita hari ini. Kita sedang membahas cara menumbuhkan rasa empati khususnya pada anak-anak. Dan Anda juga dapat langsung berinteraksi dengan kami. Nomor teleponnya ada di layar kaca Anda, 0213922121. Saya ingin tanya nih dengan teman-teman cilik yang ada di sini, ada Yuli dan juga Raf ya. Tadi mereka bilang, iya saya sudah menyumbangkan uang ya untuk teman-teman yang ada di Sumatera gitu ya. Karena saya berempati gitu. Sebenarnya empati ini apakah ada yang ngajarin atau enggak sih? Yuli dulu deh. Gimana Yuli? Apakah di sekolah atau di rumah tuh ada yang ngajarin ya, untuk berempati atau gimana? Apa Yuli ngeliat orang aja tiba-tiba kayaknya emang sedih deh, emang pingin atau gimana Yul? Ya melihat orangnya sedih gitu, masih bersyukur punya orang tua kalau orang udah kehilangan orang tuanya. Jadi secara nggak langsung ya ngeliat gitu aja langsung aduh merasa bersyukur saya masih punya orang tua gitu ya. Jadi ada yang ngajarin nggak? Yuli kamu harus begini begitu. Nggak ada ya. Tiba-tiba muncul aja ya. Berarti benar kata Kang Zeman, dari lahir tuh kita sudah mempunyai rasa empati itu dan ya. Anak melihat sesuatu itu dari role models orang tua atau nggak sekeliling. Sekelilingnya bagus sekali Yuli berada di lingkungan yang tepat berarti ya sudah memiliki rasa empati. Kalau Raf sendiri gimana nih? Ada yang ngajarin nggak untuk berempati sama orang? Ada? Tidak ada. Nggak ada. Beneran Mama nggak ngajarin gitu? Sedikit. Jadi ada dong. Jadi gimana Mama ngajarin berempati atau Papa ngajarinnya gimana sama Raf nih? Ya kalau misalnya Kayak ke adik-adik gimana? ya ke adik-adik harus ngejagain adik gitu. Gimana? Suaranya Harus ngejagain adik Harus gitu. jagain adik gitu ya. Jadi kalau melihat yang seperti itu juga aduh sedih gitu ya, nggak ada yang jagain teman-temannya gimana gitu ya. Terus di sekolah teman-temannya juga pada berempati atau ada juga yang enggak atau gimana? Semuanya punya rasa empati ya. Bener nih semuanya nih. Iyalah. Nggak dipaksa nih sama gurunya nih. Oh ada yang nggak mau misalnya gitu. Ada yang nggak mau. Semuanya mau. Semuanya mau ya. Kalau curhat-curhat sama teman-teman semuanya emang sama-sama sedih gitu ya. Bener-bener dari dalam hati ya. Luar biasa nih. Berarti memang benar-benar dari lahir sudah ada dengan asahan dari lingkungannya ini semakin terasah juga empatinya. Betul. Jadi benar Kang Zaya seperti itu ya. Gimana nih kalau menurut Bapak di sekolah dengan kegiatan yang tadi Bapak bilang gitu ada yang untuk yang membutuhkan gitu, apakah itu efektif juga nih Pak untuk menumbuhkan rasa empati? Apa enggak jadi nanti disuruh sekolah nih gitu merasa disuruh atau gimana gitu Pak? Iya, pada akhirnya sekolah menjadi perpanjangan tangan keluarga ya. Jadi setelah dimodali keluarga yang kata Kang Jay tadi sejak lahir sampai dengan usia berpisah sedikit-sedikit dari orang tua, itu sekolah memiliki beban dalam arti beban yang positif tentu saja, amanah yang meneruskan kekuatan itu kalau bisa makin menguat, kalau bisa sehingga saya kira tidak ada cara lain kecuali mensistemkannya dalam lingkungan pembelajaran. Acara-acara yang sifatnya punya adik asuh, punya tas tabungan amal saleh, acara-acara yang sifatnya berusaha untuk secara bukan satu kali setahun berkunjung, tetapi dia punya program. Aku kalau ingin mendapatkan penghargaan ini, aku harus datang ke tempat yatim piatu atau mengajarkan ilmu. Biasanya di 5 kali paling sedikit atau 10 kali itu baru dapat medali ini. Maka apa yang aku bisa ajarkan? Ya kamu punya kemampuan apa? Itu seperti itu yang bukan sekali tetapi mensistem. Yang semua orang akan berebut mendaftar karena berpikir bahwa ya kok orang semuanya sudah, aku belum. Gitu karena ya. memang tidak menarik untuk dikatakan. Yang menarik coba dipraktikkan untuk mengalami, coba cepat-cepatlah mengamalkannya. Nah, apakah di sekolah Raf juga seperti itu? Mungkin ada, kalau misalnya datang ke panti asuhan berapa kali nanti dapat medali apa gitu, ada nggak kegiatan-kegiatan kayak gitu? Belum ada ya. Tapi Raf sendiri udah pernah belum datang ke rumah yatim piatu atau mengunjungi korban gempa gini? Coba pakai mic-nya. Gimana? Belum pernah sama sekali ya. Tapi ada niatan nggak pingin datang langsung gitu pas ngelihat aduh kok sedih banget sih di TV teman-teman gitu, pingin datang deh gimana? Ya benar. Pingin, bener ya, luar biasa ya. Kecil-kecil juga sudah
timbul ya. Tapi gini Intan juga pemirsa, mungkin kalau tadi kan di sekolah ada medali dan lain sebagainya. Kalau pembicaraan kita kan bahwa bila kita ingin kayak satu contoh untuk menumbuhkan empati yang tanpa pamrih, itu yang harusnya kita berikan. Ke anak kecil pun kita misalnya, saya misalnya bilang ya, nah ambilin tas papa dong gitu ya. Nah itu kita harus pinter-pinter untuk memerintahkan anak itu supaya empati terhadap kita. Kalau anak ini lagi sibuk, lagi belajar atau lagi apa, kita juga nggak mungkin. Pengertian dong ya, kan, orang gitu tuanya ya. ya. Kalau misalnya dia lagi santai, nah mintanya juga, nak sayang, ambilkan tas papa mau kerja nih, mau cari uang buat kamu sekolah. Nah itu otomatis di otak dia akan ada semacam bahwa papa itu benar-benar mencari kerja. Dia harus berempati. Kita salah ya, salahnya ini hanya beberapa persen. Yang kalau misalnya gini, nah ambilin tas papa dong, nanti kamu dibeliin sepeda cepetan. Tahu? Nah itu kan artinya kan nanti akan menjadi si anak ini empati yang empati yang ada, tadi ya. empati yang pamrih. Nah, jadi jangan sampai ya. Nah, saya mau tanya, mungkin sebelum break nih ya, kalau Raf sendiri sama Yuli sendiri, apakah berempati dengan ada iming-iming apa gitu, baru melakukan hal kegiatan yang empati gitu, apa gimana? Enggak ya, benar-benar tanpa pamrih ya, ikhlas di dalam hati ya Raf juga ya. Waduh pemirsa, ternyata anak-anak ini cukup menjadi teladan buat kita semua ya. Mudah-mudahan kita juga kalau berempati nggak pakai pamrih ya. Nah pemirsa, setelah break kita masih akan terus membahas cara-cara menumbuhkan rasa empati pada buah hati kita. Tapi untuk sekarang terima kasih sekali kepada Raf dan juga Yuli yang sudah hadir ke sini ya. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya. Nah pemirsa, kalau Anda masih penasaran seputar bagaimana cara menumbuhkan empati, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.